Timnas Indonesia akan menjamu Tiongkok dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kick-off laga akan dimulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menjamu Tiongkok, skuad Garuda akan bertandang melawan Jepang sebagai pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Laga akan digelar di Suita Football City Stadium pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, tanggal 10 Juni 2025. Dengan 2 pertandingan tersisa, JIJSCS wajib meraih 4 poin untuk mengamankan posisi 4 besar sehingga berhak untuk mengikuti kualifikasi babak keempat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, skuad Garuda harus segera bersiap menghadapi Tiongkok dan Jepang dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun penjaga gawang Martin Pas dan gelandang Marcelino Ferdinand dipastikan tidak akan main. Bagaimana dampaknya bagi timnas? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola. Sudah ada Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, selamat malam. Bung Harpa, ini seberapa besar sebenarnya dampak dari ketidakhadiran Martin Pas dan juga Marcelino? Pertama soal Martin Paes, ini sudah dikonfirmasi ya, dia tidak bisa tampil karena akumulasi 2 kartu kuning. Mungkin yang agak sedikit membingungkan di partai terakhir menghadapi Bahrain itu ada sedikit di awalnya ya, ketidaksamaan informasi antara yang di lapangan dengan AFC. Tapi akhirnya sudah terkonfirmasi yang bersangkutan Paes itu memang mendapatkan kartu kuning. Jadi 2 kali dia dapat selama round 3 ini sehingga absen itu dulu. Penggantinya saya pikir kita semua aklamasi lah. Sudah hampir pasti Emil Laudero, dan Emil pun dalam satu kesempatan sudah mengatakan dia tahu akan menjalani debut di China. Meskipun ada sedikit tantangan nih Cynthia dan juga pemirsa Kompas TV, karena yang bersangkutan ini sekarang sedang berjuang di Serie B bersama dengan Palermo. Dan Palermo ini dalam posisi di zona playoff promosi. Artinya kalau memang dia lanjut sampai fase terakhir itu bisa main sampai 1 Juni. Itu jadi jaraknya sangat dekat dengan lawan China, cuma 4 hari. Dan dari Venezia atau dari Itali, prediksi saya paling cepat dia sampai tanggal 2 Juni. Itu satu. Walaupun dia bukan outfielder ya, bukan seperti striker, bukan gelandang yang mungkin lebih mudah lah adaptasinya, itu yang pertama. Nah yang kedua soal Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini kebetulan kemarin dia baru saja mencatatkan sejarah ya, menjalani debut di Championship Division mengenai Romney. Sebelumnya dia memang pernah main tapi di FA Cup menghadapi Exeter. Nah peran dia juga sangat penting. Bagaimana tidak penting, karena dalam 4 gol terakhir ya, 2 gol lawan Saudi diciptakan dua-duanya melalui kaki dia, dan juga gol dari Oli Romney itu di lawan Bahrain itu juga asis dia. Jadi pasti sangat krusial kehilangan 2 pemain ini, ditambah juga mungkin beberapa ada pemain yang nanti akan absen karena cedera atau sakit. Oke, kalau kita bahas dulu nih soal Laudero nih, kalau memang nanti akan menggantikan dan baru tiba pada 2 Juni, bagaimana sekiranya bisa membangun chemistry khususnya kepada dengan pemain belakang? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus, karena meskipun itu yang saya katakan, kiper itu bukan outfielder, ya bukan seperti gelandang, back sayap atau striker yang memang lebih butuh chemistry, tapi kiper tetap butuh. Ya bagaimana dia mengenali karakter dari setiap back, misalnya Hapner, oh dia kaki kiri, biasanya seperti apa, Jai juga seperti apa, ya kemudian juga Rizky Ridho seperti apa, ini kan perlu juga gitu. Walaupun mungkin dalam 2 match terakhir, Emil Laudero kan juga pasti ikut latihan. Ya, waktu kita jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain, tapi kan ya tetap aja namanya nggak ada simulasi, ini pasti agak jadi satu tantangan ya. Jadi ya kita harap dengan waktu yang sangat sempit chemistry ini bisa dibangun dan dengan pengalaman. Nah ini dia untungnya ya, mungkin optimismenya yang harus kita gaungkan berdasarkan fakta adalah Emil Laudero ini kiper yang luar biasa. Mungkin dia dibandingkan Martin Paes secara CV dia lebih gemerlap gitu. Lalu sekiranya skema apa yang paling cocok untuk meredam Tiongkok? Karena kan Martin Paes juga menyebutkan bahwa patut dijadikan perhatian bersama bahwa ini bukan tandingan yang bisa dipandang sebelah mata. Ya sebenarnya kalau kita lihat komparasinya, saya agak optimis kita ada di atas China sebenarnya. Kita sebenarnya kan kalah di Qingdao itu kan gara-gara kita bermain terlalu tinggi. Nah ini mungkin yang harus diwaspadai. Jadi saya juga sempat nonton itu talk show-nya atau podcast-nya di mana Martin Paes mengucapkan salah satunya soal bola mati. Tapi mungkin akan saya tambahkan juga soal serangan balik.
ya karena saya yakin dan menurut analisa saya kita akan lebih dominan nanti menghadapi China secara ball position dan ini yang menjadi anomali. Karena kalau Mbak Cynthia dan juga pemirsa Kompas TV perhatikan di luar Jepang ya, setiap kita main dominan secara ball position kita kalah. Lawan Australia di Sydney kita dominan secara ball position kita kalah. Kemudian lawan China juga kita di Qingdao secara ball position kita unggul, kita kalah. Tapi setiap kita ball positionnya di bawah 50%, minimal kita bisa mencuri angka dari Bahrain 2 kali, dari Australia di pertandingan pertama 0-0. Jadi intinya adalah salah satu yang harus diwaspadai juga serangan balik China yang saya yakin mereka akan lebih banyak bertahan. Baik, terima kasih Bung Harpa sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam.